Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang analitik functions. Anggota kami yang pertama itu ada Citra Salsabila Oro, yang kedua ada Diva Gading Aryani, yang ketiga ada Alvin Fernando, yang keempat ada Nurlisa Fitrisani, dan yang terakhir ada saya Rasana Oleh Hidayat. Beberapa materi yang akan kami bawakan, yang pertama itu ada mappings, yang kedua mappings by the exponential function, yang ketiga limits, dan yang keempat theorems on limits. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama kita bakal bahas tentang mapping atau pemetaan. Next. Nah, untuk menggambarkan sebuah fungsi kompleks, kita bisa menggunakan Z sama dengan X, Y dan W sama dengan U, V. Umumnya seringkali lebih mudah untuk menggambar bidang Z dan W secara terpisah. Nah, di bab sebelumnya kan udah dijelaskan bahwa W sama dengan XZ. Sebagai contoh, misal W sama dengan Z plus 1 sama dengan X plus Y plus 1 sama dengan X plus 1 plus Y, di mana Z sama dengan X plus Y bisa dianggap sebagai translasi setiap titik Z satu satuan ke kanan. Lalu ada pula W sama dengan Z konjugat sama dengan X min Y, yang merupakan transportasi setiap titik. Lalu Z sama dengan X plus Y menjadi refleksi di sumbu real. Ini ada contoh satu, akan dicari mapping dari W sama dengan Z kuadrat, maka Fz sama dengan Fx plus Y sama dengan X kuadrat Y kuadrat plus I2XY. Terus didapat U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan V sama dengan 2XY. Nah, U dan V ini gimana cara dapatnya kemarin udah dibahas di subbab sebelumnya. Terus kita misalkan X sama dengan C1. Terus ini kita substitusikan ke fungsi yang Fz sama kita substitusikan juga ke U dan V. Jadi U sama dengan C1 kuadrat min Y kuadrat dan V sama dengan 2C1Y. Nah, setelah itu kita cari nilai Y dengan menggunakan persamaan V. Didapatlah Y sama dengan V per 2C1. Nah, setelah ini kita substitusikan lagi ke persamaan U. Jadi U sama dengan C1 kuadrat min V per 2C1 kuadrat. Terus habis itu dikuadratkan dan dipindah ruas, jadinya V kuadrat sama dengan min 4C1 kali U min C1 kuadrat. Nah, setelah didapat U dan V seperti di atas ini, maka bisa digambarkan dalam bidang Z dan W di slide selanjutnya. Nah, ini penggambarannya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu yang di bidang Z, yang di sebelah kanan di bidang W. Next. Contoh yang kedua, koordinat polar. Akan dicari mapping dari W sama dengan Z kuadrat. Misalnya W sama dengan R kuadrat E pangkat I2 theta, di mana Z sama dengan RE pangkat I theta. Penggambaran dari W akan menjadi W sama dengan rho E pangkat IP. Dapat ditentukan rho sama dengan R kuadrat dan Pi sama dengan 2 theta. Misalkan R sama dengan R0 dan theta lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan Pi per 2 pada bidang Z, maka rho sama dengan R0 kuadrat dan Pi lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi pada bidang W. Maka ilustrasinya akan nampak pada slide selanjutnya.
Next. Nah, ini gambarannya tadi. Yang di sebelah kiri di bidang Z, yang sebelah kanan di bidang W. Next. Selanjutnya ada mappings by the exponential function. Ini sama seperti sebab sebelumnya, tapi di sini pada fungsi eksponen. Nah, dari sebab sebelumnya kita tahu bahwa x-nya ini sama dengan w sama dengan z kuadrat. Berbeda dengan eksponen, mungkin nilai w di sini itu e pangkat z. Nah, kenapa bisa e pangkat z ini? Terlihat dari definisi awal bahwa z sama dengan x plus y, z sama dengan w sama dengan e pangkat z. Maka e pangkat z ini bisa ditulis sebagai e pangkat x plus y. Nanti kita nilai z-nya ini x plus y. Di bawahnya ini bisa terpecah e pangkat x plus y jadi e pangkat x dikali e pangkat y. Nah, didapat fz-nya ini sama dengan w sama dengan e pangkat z sama dengan e pangkat x plus y. Misalkan w-nya ini rho e pangkat i kali pi sesuai dengan berdasarkan sebab sebelumnya, maka rho-nya ini e pangkat x dan pi-nya ini sama dengan y. Pakai koordinat polar. Sesuai dengan mapping di sebelah sebelumnya, maka penggambarannya tidak berbeda jauh. Selanjutnya akan diteruskan pemetaannya pada slide berikutnya. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, kita pakai W sama dengan rho E pangkat I kali Pi sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y untuk mengekspresikannya. Nah, ini misalkan dulu nilai X-nya pada bidang Z-nya, X-nya ini C1 dan Y-nya ini C2. Nah, C1-nya ini konstan. Karena nilai X-nya ini bakal konstan untuk udah di bidang Y-nya. Dan Y-nya ini berupa sudut. Tapi pi per 2, pi per 6, dan seterusnya. Maka rho-nya ini E pangkat C1. Karena rho-nya ini tadi kan E pangkat X. Karena X-nya ini C1, maka rho-nya ini E pangkat C1. Dan pi-nya ini sama dengan C2. Karena di slide sebelumnya, pi ini sama dengan Y. Kalau gambar di bawah ini, kelihatan ini di bidang Z-nya, itu X-nya sama dengan C1. Dia membentang garis lurus. Dan Y-nya sama dengan C2 pada bidang Z. Jadi bentuknya garis lurus. Kalau di bidang W, dia X sama dengan C1-nya ini jadi jari-jari dari dari 0, titik asal 0,0 sampai F pangkat C1. Pangkat C1 ini bakal jadi jari-jarinya. Kemudian untuk putaran ini pakai sudut Pi. Pi-nya ini sebesar C2. Itu berarti daerah regionnya itu dari jari-jari titik asal 0,0 sampai F pangkat C1 sebesar sudut C2. Itu untuk penggambaran di bidang W. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh dua. Jadi contoh ini daerah yang dibatasi. Jadi pakai X-nya ini tidak tetap, melainkan pakai pertidaksamaan. Ini misalkan A-nya kurang dari dengan X kurang dari sama dengan B dan E pangkat A kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan E pangkat B, maka ini C-nya juga C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D dan C kurang dari sama dengan Pi kurang dari sama dengan D, maka dilihat dari bidang Z-nya ini, X-nya ini terbatas dari A sampai B di sumbu X. Itu dia mulainya dari A sampai B, dan untuk sumbu Y-nya dari C sampai D. Ini terbentuk sebuah segi 4 persegi panjang. Untuk di bidang W-nya sama seperti sebelumnya, cuma ini dibatasin, maka dan untuk bidang X-nya ini terbatas dari A sampai B. Berarti jari-jarinya A sampai B. Jadi, untuk sudutnya maka ditarik dari dari C ke D. Misal C-nya ditarik yang garis bawah menghubung dari titik asal ke aksen sampai B aksen. Yang P sama dengan D ini ditarik dari titik asal ke D aksen ke C aksen. Ini kalau dibikin bangun ini ke daerah
deret terbentuk akan terbentuk ini A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Untuk daerah di bidang W. Dilanjut. Materi limit. Next. Pernyataan bahwa limit dari fz ketika z mendekati z0 adalah WO dapat ditulis dengan limit z mendekati z0 fz sama dengan W0. Kita anggap ini pernyataan 1, berarti titik W sama dengan fz. Dapat dibuat sebarang dengan W0 jika dipilih titik Z yang dekat Z0, namun berbeda hasilnya dari titik tersebut. Pernyataan 1 berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan positif delta, sedemikian sehingga mutlak Fz min W0 kurang dari epsilon, kapanpun Z mutlak Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Secara ini untuk yang pengertian pernyataan 2. Nah, secara geometris, definisi ini mengatakan bahwa untuk setiap epsilon daerah mutlak W min W0 kurang dari epsilon dari si W0, terdapat daerah delta yang terhapus dari Z0. Sehingga setiap titik Z di dalamnya memiliki bayangan W yang terletak dalam daerah epsilon. Ini untuk gambarnya. Untuk menunjukkan bahwa ketika limit suatu fungsi atau fz ada di suatu titik z0, pertama kita asumsikan limit z mendekati z0 fz sama dengan w0 dan limit z mendekati z0 fz sama dengan w1. Maka untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta 0 dan delta 1 sehingga mutlak fz min w0 kurang dari epsilon, kapanpun mutlak z min z0 lebih dari 0, kurang dari epsilon 0, delta 0. Dan itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, mutlak fz min w1 kurang dari epsilon, kapanpun mutlak z min z0 lebih dari 0, kurang dari delta 1. Jadi, jika mutlak Z min Z0-nya itu lebih dari 0 kurang dari delta, di mana delta adalah bilangan positif yang lebih kecil dari delta 1 dan delta 0. Ditemukanlah bahwa bisa dilihat di situ mutlak W1 min W0 berarti W1-nya dimasukin dikurang W0. Nah, menghasilkan 2 epsilon. Namun mutlak W1 min W0 adalah konstanta non-negatif. Dan delta dapat dipilih dalam jumlah kecil. Karena itu, W1 min W0 sama dengan 0, maka W1-nya sama dengan W0. Nah, tadi di definisi 2, yang 2 slide sebelum ini, mengharuskan F terdefinisi pada setiap titik di lingkungan Z0 yang dapat dihapuskan. Lingkungan yang demikian akan selalu ada jika Z0 adalah titik interior dari daerah di mana F didefinisikan. Untuk memperluas definisi limit untuk kasus di mana Z0 adalah titik atas dengan menyepakati bahwa Z dipenuhi oleh titik-titik Z yang terletak, di situ FZ dipenuhi hanya oleh titik-titik Z yang terletak pada daerah dan lingkungan yang dihapuskan. Untuk contohnya, kita akan menunjukkan bahwa jika FZ sama dengan IZ/2 pada cakram buka mutlak Z kurang dari 1.
Nah, pertama, maka limit Z mendekati 1 dari FZ sama dengan I per 2. Nah, titik 1 terletak pada batas dari daerah asal definisi dari F. Perhatikan bahwa jika Z pada daerah mutlak Z kurang dari 1, kita masukkan menjadi mutlak FZ dikurang I per 2, atau sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi mutlak Z min 1 per 2. Lalu untuk setiap Z dan setiap bilangan positif epsilon, bisa kita lihat di sini mutlak FZ min I per 2 kurang dari epsilon, kapanpun Z min 1-nya lebih dari 0 kurang dari 2 epsilon. Nah, jadi kondisi 2, di situ kondisi 1, kondisi 2 bisa dilihat dari gambar. Jadi kondisi 2 dipenuhi oleh titik-titik pada daerah mutlak Z kurang dari 1 ketika delta sama dengan 2 epsilon atau bilangan positif yang lebih kecil. Oke, selanjutnya theorems on limits. Di sini kita dapat langsung ngelakuin terhadap limit dengan membuat hubungan antara limit fungsi variabel kompleks dan limit fungsi bernilai real dari dua variabel real. Karena limit dari jenis yang terakhir udah kita pelajarin dalam kalkulus, kita menggunakan definisi itu dan sifat-sifatnya secara bebas. Teorema yang pertama, anggaplah bahwa Fz sama dengan Ux, Y ditambah I kali V X, Y, dan Z sama dengan X tambah Y. Dan Z0-nya itu sama dengan X0 ditambah I dikali Y0. Dengan W0-nya U0 ditambah I V0. Maka kita dapat persamaan yang pertama itu limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit X, Y menuju X0, Y0 dari Ux, Y sama dengan U0 dan limit X, Y menuju X0, Y0 dari Vx, Y sama dengan V0. Nah, untuk membuktikan teorema ini, pertama-tama kita asumsikan bahwa limit yang kedua berlaku dan kita dapatkan limit yang pertama. Limit kedua menyatakan bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan-bilangan positif delta 1 dan delta 2 sedemikian. Sehingga kita dapat persamaan yang ketiga itu mutlak U dikurang U0 kurang dari epsilon dibagi 2 kapanpun akar dari X kurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta 1. Dan persamaan yang keempat, mutlak V dikurang V0 kurang dari epsilon dibagi 2 kapanpun akar dari X min X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta 2. Terus selanjutnya kita biarkan deltanya itu jadi bilangan positif yang lebih kecil dari delta 1 dan delta 2. Karena mutlak U ditambah IV dikurang U0 ditambah dikali V0 dikurang delta U dikurang sama dengan delta U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0 itu kurang dari sama dengan mutlak U dikurang U0 ditambah mutlak V dikurang V0 dan akar dari X min X0 kuadrat ditambah X min X0 kuadrat itu sama dengan mutlak X dikurang X0 ditambah I dikali Y dikurang Y0 sama dengan kita dapat mutlak X ditambah Y dikurang X0 ditambah I dikali Y0. Dari pernyataan yang ketiga dan 4 dapat disimpulkan bahwa mutlak U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Kapanpun
mutlak X ditambah Y dikurang X0 ditambah I kali Y0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Artinya batas satu ini berlaku. Selanjutnya, kita mulai dengan asumsikan bahwa limit satu berlaku dengan asumsi tersebut. Kita tahu bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, ada bilangan positif delta sedemikian. Sehingga mutlak U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0 itu kurang dari epsilon, kapanpun mutlak dari X ditambah Y dikurang X0 ditambah Y0 ini lebih dari 0 dan kurang dari delta. Tapi di sini ada dua persamaan, yaitu mutlak U dikurang U0 kurang dari sama dengan mutlak U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0 itu sama dengan mutlak U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0. Dan yang kedua mutlak V dikurang V0 itu kurang dari sama dengan mutlak U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0 sama dengan mutlak dari U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0. Dan terdapat persamaan yang kayak gini. Oleh karena itu, dari pertidaksamaan 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa mutlak U dikurang U0 kurang dari epsilon dan mutlak V dikurang V0 kurang dari epsilon. Kapanpun akar dari X kurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Ini menetapkan batas 2 dan pembuktian teorema selesai. Selanjutnya ada teorema 2. Jadi di sini anggaplah bahwa limit Z menuju Z0 Fz sama dengan W0 dan limit Z menuju Z0 F besar Z sama dengan W besar 0 sebagai persamaan 7. Lalu menjadi persamaan 8 limit Z menuju Z0 Fz ditambah F besar Z sama dengan W0 ditambah W besar 0. Selanjutnya persamaan 9, limit Z menuju Z0, Fz F besar Z sama dengan W0 dikali W besar 0. Dan jika W besar 0 tidak sama dengan 0, maka persamaan 10, limit Z menuju Z0, Fz per F besar Z sama dengan W0 per W besar 0. Next. Teorema penting ini dapat dibuktikan secara langsung dengan menggunakan definisi limit dari sebuah fungsi dari sebuah variabel kompleks. Tetapi dengan bantuan teorema 1, ini mengikuti dari teorema tentang limit fungsi bernilai real dari dua variabel dari dua real variabel. Untuk memverifikasi sifat 9 sebagai contoh, Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV dikali X, Y F besar Z sama dengan U besar X, Y ditambah IV besar X, Y. Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 dan W0 sama dengan U0 ditambah IV0. Lalu W besar 0 sama dengan U besar 0 ditambah IV besar 0. Kemudian, menurut hipotesis 7 dan teorema 1, limit-limit yang mendekati X, Y dan X0, Y0 dari fungsi UV dan U besar dan V besar ada memiliki nilai U0, V0, U besar 0, dan V besar 0 secara berurutan. Jadi komponen real dan imajiner dari produk Fz, F besar Z sama dengan U besar dikurang V besar ditambah I dikali V dikali U besar ditambah U V besar memiliki batas U0, V besar 0. U0, V0 dikurang V0, V besar 0, dan V0, U besar 0 ditambah U0, V besar 0, masing-masing saat X, Y mendekati X0, Y0. Oleh karena itu, dengan teorema satu lagi, Fz, F besar Z memiliki limit U0, U besar 0, dikurang V0, V besar 0, dan I dikali V0, U besar 0 ditambah U0, V besar 0. Selanjutnya saat Z mendekati Z0, dan ini sama dengan W0 W besar 0, sifat 9 dengan demikian terbukti.
pembuktian yang sesuai untuk sifat 8 dan 10 dapat diberikan. Sangat mudah untuk melihat dari definisi 2 bagian 15 dari limit bahwa limit Z menuju Z0 C sama dengan C dan limit Z menuju Z0 Z sama dengan Z0. Di mana Z0 dan C adalah bilangan kompleks dan dengan sifat 9 serta induksi matematika. Maka dapat disimpulkan bahwa limit Z menuju Z0, Z pangkat N sama dengan Z0 pangkat N, di mana N sama dengan 1,2 dan seterusnya. Nurlisa, Iya, Pak. cek. Coba teorema 2 mulai dari mana? Yang mana teorema 2 itu? Teorema 2 Ini siapa operatornya? Coba mulai yang dari di mana? slide Mana yang sebelumnya. disebut teorema 2? Ini teorema 2. Iya, Pak. Oke. Terus bukti yang terakhir tadi coba dari definisi 15 bla 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 gitu coba. Nah, ini ya, sebentar. Bentar, belum. Sangat mudah untuk melihat dari definisi 2 bagian 15 dari limit bahwa limit ini sama dengan limit C sama dengan C gitu ya. Ini Anda bisa memahami nggak ini? Sangat mudah untuk melihat dari definisi 2 bagian 15 dari limit bahwa limit C sama dengan C dan limit Z sama dengan Z0. Paham nggak ini kalimat ini? Saya nanya Itu Nurlisa aja. lanjutan buat teorema 1. Yang mana coba? Coba merujuknya kemana ini? Sangat mudah untuk melihat definisi 2. Mana definisi 2 yang dimaksud di sini? Coba mana Oh, itu rujuknya? masuk yang materialnya. Ini, Pak. Ya, mana coba dibuka definisi 2 bagian 15 yang mana coba? Yang mana? Ya, jadi begini untuk yang lain juga ya, semua ya. Ya, untuk yang lain juga ya, untuk presentasi berikutnya. Mana? Coba. Iya, balik lagi coba ke slide yang tadi. Oke, jadi nanti kalau di dalam buku atau referensi ya, itu disebutkan gitu ya. Misalkan pembuktian yang sesuai untuk sifat 8 dan 10 dapat diberikan. Itu maksudnya bagaimana? Itu coba diberikan tambahan aja gitu ya. Sifat 9 dengan demikian terbukti gitu ya. Kalau ini kan pembuktian sifat 9 ya. Terus misalkan dengan sifat 9 dalam induksi matematika, maka dapat disimpulkan bahwa, nah ini kan sebetulnya ada hal-hal yang sifatnya bolong gitu ya. Yang begini-begini sebisa mungkin kalian tambahkan. Jadi artinya mempresentasikan itu tidak sekedar menyampaikan apa yang ada di buku, tapi memberikan penjelasan tambahan menurut versi kalian gitu ya. Itu ya, nanti presentasi berikutnya diberikan tambahan-tambahan penjelasan gitu. Syukur-syukur setiap teorema, setiap potongan teorema lah gitu ya. Misalkan limit
Z menuju Z0 dari C sama dengan C gitu. Ya, buat aja soal kecilnya gitu ya. Ambil dari buku atau dari mana, dari contoh soal atau apa, nggak apa-apa. Untuk memberi ilustrasi bahwa apa yang tertulis di sini, teoremanya seperti apa gitu, itu aplikasinya seperti ini gitu. Ya. Jadi ingat ya, menghitung limit, soal menghitung limit itu ada dua jenis. Yang pertama menentukan atau benar-benar menghitung berapa limit fungsi ini gitu ya, limit ini berapa nilainya. Itu yang pertama. Atau yang kedua membuktikan bahwa limit ini hasilnya sama dengan ini gitu. Buktikan bahwa limit ini hasilnya sama dengan ini. Itu dua soal yang berbeda. Kalau yang satu benar-benar menghitung dengan sifat-sifat yang ada, kalau pembuktian itu Anda bisa jadi akan menggunakan epsilon delta itu. Coba definisi limit di dalam bilangan dalam fungsi kompleks seperti apa coba dibuka tadi sebelum itu. Sebelumnya ada ya tadi. Apa definisi limit Z menuju Z0 dari FZ coba di situ. Mana? Ada nggak? Oh ya. Ada epsilon deltanya nggak di situ? Nah ini kan epsilon delta naik ke atas lagi deh. Ya, jadi ini definisi limitnya gitu ya. Terus ke atas lagi. Teorema limit terus. Nah ini ya definisi limit ya. Definisi limit di dalam bilangan kompleks itu ya. Geometrisnya seperti itu. Ya. Coba ini kalian kalau bandingkan antara limit dengan limit fungsi kompleks ya dengan limit di fungsi real, itu kalian harus bisa memberikan perbedaannya di bagian mana gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini nanti ya jadi apa? Tambahan ya, ini tambahan ya. Ketika kalian melihat definisi seperti ini, coba mengingat lagi fungsi yang real gimana sih limitnya gitu. Limit X menuju C dari fx sama dengan L artinya apa? Bandingkan dengan yang ada di kompleks gitu ya. Sebisa mungkin berikan tambahan-tambahan ya, tidak sekedar mengambil membacakan ya dari referensi yang kalian dapat gitu. Kalau nanti kalian dapat referensi berupa video atau apa, ya nggak apa-apa, dicantumkan saja referensinya. Jadi nanti si apa yang menyimak teman-teman termasuk saya juga ya klik videonya langsung itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang presentasi itu kan sebetulnya rangkuman umum ya. Tapi ketika kalian diminta untuk menjelaskan secara detail, itu juga harus siap. Itu ya, Nurlisa dan yang lainnya ini catatan untuk semuanya juga. Itu. Oke. Silakan dilanjut paparannya. Next panel. Nah, jadi berdasarkan sifat 8 dan 9 ini di mana polinomial P besar Z sama dengan A0 plus A1Z ditambah A2 Z kuadrat ditambah seterusnya sampai AN Z pangkat N. Saat Z mendekati sebuah titik di 0 adalah nilai polinomial pada titik tersebut maka diperoleh sama 11 yaitu limit Z menuju Z0 P besar Z sama dengan P besar Z0. Selanjutnya ada latihan soal. Ini yang pertama ini gambarkan daerah yang dipetakan oleh R kurang dari sama dengan 1, 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi per 4 oleh transformasi A ini gue sama dengan Z kuadrat
dan B-nya ini ada 3 W. Yang pertama itu W sama dengan Z kuadrat, yang kedua W sama dengan Z pangkat 3, yang ke C ini W sama dengan Z pangkat 4. Ini untuk penjelasan soal yang pertama dia pakai koordinat polar. Jadi Z-nya bentuknya nanti ada Z-nya R E pangkat I peta. Nah itu ntar baru dikuadratin. Ini ada pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Baru dapat dicari bidang W-nya. Nah, itu soal yang kedua ini gambarkan daerah dari strip semita hingga X lebih besar sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan P di bawah transformasi W sama dengan eksponen dari Z, pangkat Z. Nah ini kita labelnya bagian-bagian yang sesuai dari batas-batasnya. Jadi untuk penjelasan soal yang kedua ini, X-nya tidak konstan bernilai eta hingga, berarti akan ada banyak gambarnya, nggak cuma satu. Untuk Y-nya ini dibatasi dari 0 sampai V. Nah, untuk yang ketiga ini, dari materi limit, ini sebuktikan bahwa limit Z mendekati 2, 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Elvin, Iya, Pak. ada kuncinya nih. Ada jawabannya dari kalian. Nomor 3 ada, Pak. Nomor 1, 2. Nomor 1, 2 belum saya tulis. Belum dibuat ya. Oke. Iya, nomor 1, 2 tapi sudah kebayang, Pak, saya. Memang belum Kedua ditulis. kebayang ya. Ya udah nggak Iya, apa-apa, nanti dibuat jawabannya aja dalam bentuk iya, coretan gitu ya. Kalau mau diketik boleh, tulis tangan di foto atau apa itu juga boleh gitu ya. Nah, ini iya, sebenarnya penting ya. Ini sebetulnya soal dasar ya, menggambar daerah ya. Berdaerah transformasinya W itu kan W itu fungsi kompleks ya dalam bentuk Z kuadrat. Nah, ini soalnya sebetulnya apakah sama dengan gambarlah kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat gitu ya, di mana misal intervalnya dari sekian sampai sekian gitu. Apakah sama atau tidak, ini menarik gitu ya, Z pangkat 3, Z pangkat 4. Karena di dalam fungsi itu ya, ketika kita punya daerah asal ya berupa U apa XY ya, itu daerah hasilnya kan berupa UV kan ya, berupa daerah lain gitu ya, berdasarkan transformasi ini gitu ya. Jadi soal-soal seperti ini penting untuk kalian kerjakan sebagai konsep dasar bagaimana fungsi bilangan kompleks ini ya, berupa transformasi ini bisa membuat satu daerah menjadi daerah yang berbeda gitu ya. Yang nomor 2 juga relatif sama. Oke, ini soalnya nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya, buat latihan aja. Tapi disiapkan aja untuk kelompok ini. Nanti slide-nya dilengkapi dengan jawaban detail gitu ya. Ujung-ujungnya kalian buat jawaban supaya bisa dipelajari untuk teman-temannya juga yang lain. Udah iya. selesai nih kelompok ini materinya. Udah, Pak, udah selesai. Oke, kelompok berikutnya ada ya. Siap ya, masih ada waktu lah sampai jam 6 nggak apa-apa. Terima kasih untuk kelompok yang ini. Terima kasih Hmm. latihannya. Ya, Jika tidak nanti ada yang bertanya, Hmm. bisa kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan besok kalau jadi kita latihan soal gitu ya. Pertemuannya bakal luring daring, nanti kita lihat lagi. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan subbab 17 sampai 20 dengan materi fungsi variabel kompleks chapter 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan subbab 17 sampai 20 dengan materi fungsi variabel kompleks. Chapter 2. Kelompok kami beranggotakan dari Aurelia Dinda Setio dengan akhiranim 20, Fahad Labib Zafari dengan akhiranim 79, Hana Zahra Nadia dengan akhiranim 38, Muhammad Bagas Satila dengan akhiranim 63, dan dengan saya sendiri Zahra Isha Fitri dengan akhiranim 84. Pada subbab 17, limit yang melibatkan titik di hingga. Kadang-kadang kita lebih mudah untuk menyertakan titik pada bidang kompleks kita terhingga, dilambangkan dengan hingga, dan menggunakan limit yang melibatkannya. Bidang kompleks dengan titik-titik ini disebut bidang kompleks yang diperluas untuk memvisualisasikan titik di terhingga. Kita dapat membayangkan bidang kompleks melewati khatulistiwa bola satuan yang berpusat di titik asal, yaitu di titik 0. Dapat dilihat pada gambar 26. Untuk setiap titik Z di bidang tersebut terdapat tepat satu titik P pada permukaan bola. Titik P adalah titik di mana garis yang melalui Z dan kutub utara N memotong bola. Dengan cara yang sama, untuk setiap titik P pada permukaan bola, selain kutub utara N, terdapat tepat satu titik Z pada bidang. Dengan membiarkan titik N dari bola berkorespondensi dengan titik gita terhingga, kita memperoleh korespondensi satu ke satu titik antara titik-titik bola dan titik-titik dari bidang kompleks yang diperluas. Bola yang terdapat pada gambar 26 dikenal sebagai bola Riemann dan korespondensinya kita amati bahwa bagian luar lingkaran satuan yang berpusat pada titik asal di kompleks bidang kompleks sesuai dengan belahan bumi bagian atas dengan khatulistiwa dan titik N dihapus. Selain itu, untuk setiap bilangan positif kecil epsilon, titik-titik pada bidang kompleks yang berada di luar lingkaran mutlak Z sama dengan 1 per epsilon, berkorespondensi dengan titik-titik pada bola yang dekat dengan N. Kita dengan demikian menyebut himpunan mutlak Z lebih kecil dari 1 per epsilon sebagai sebuah ketetanggaan epsilon atau ketetanggaan Fahrenheit. Di sini kita sepakati yang dimaksud dengan titik Z adalah sebuah titik pada bidang terbatas. Selanjutnya, ketika titik kita terhingga akan dipertimbangkan, titik tersebut akan disebutkan secara khusus. Sebuah makna kini mudah diberikan pada pernyataan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Ketika Z0 atau W0, atau mungkin masing-masing dari angka-angka ini digambarkan
Z0 dan W0 adalah titik-titik pada bidang Z dan W masing-masing, maka yang pertama, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan T hingga. Jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per Fz sama dengan 0. Yang kedua, limit Z mendekati T hingga Fz sama dengan W0. Jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 F 1 per Z sama dengan W0. Yang ketiga, limit Z mendekati T hingga Fz sama dengan T hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati 0 1 per F 1 per Z sama dengan W0. Kita memulai pembuktian dengan mencatat bahwa bagian pertama dari limit poin 1 berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta. Sedemikian sehingga mutlak Fz lebih besar dari 1 per epsilon setiap kali mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Artinya titik W sama dengan Fz terletak pada lingkungan delta W lebih besar dari 1 per epsilon dari T hingga. Setiap kali Z terletak pada lingkungan yang dihapus, mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta dari Z0. Karena pernyataan, maka dari itu pernyataan 4 dapat ditulis mutlak 1 per Fz dikurang 0 lebih kecil dari epsilon setiap kali mutlak Z dikurang Z0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Yang kedua dari batas 1 berikut. Lalu next. Batas pertama dari poin 2 berarti bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon, sebuah bilangan positif delta ada sedemikian sehingga mutlak Fz dikurang W0 lebih kecil dari epsilon setiap kali mutlak Z lebih besar dari 1 per delta. Mengganti Z dengan 1 per Z pada pernyataan 5 dan kemudian menuliskan hasilnya sebagai mutlak 1 per F 1 per Z dikurang 0 lebih kecil dari epsilon setiap kali mutlak Z dikurang 0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Kita sampai pada batas kedua dari limit poin 2. Akhirnya yang pertama dari batas poin 3 dapat diartikan bahwa untuk setiap bilangan positif epsilon terdapat bilangan positif delta sedemikian sehingga mutlak Fz lebih besar dari 1 per epsilon setiap kali mutlak Z lebih besar dari 1 per delta. Ketika Z diganti dengan 1 per Z, pernyataan ini dapat dituliskan dalam bentuk mutlak 1 per F1 per Z dikurang 0 lebih kecil dari epsilon setiap kali mutlak Z dikurang 0 lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta. Dan ini memberikan kita batas kedua dari limit poin 3. Untuk contohnya, di sini ada perhatikan bahwa limit dari Z menuju negatif 1 dari IZ ditambah 3 per Z tambah 1 sama dengan T hingga. Karena limit Z menuju negatif 1 itu Z plus 1 dibagi IZ tambah 3 sama dengan 0. Ini contoh dari teorema yang tadi, teorema pertama. Kemudian ada limit Z menuju T hingga dari 2Z plus I dibagi Z plus 1 itu sama dengan 2 karena limit Z menuju 0 dari 2 per Z tambah I per I per Z plus 1 sama dengan limit Z menuju 0, 2 plus IZ dibagi 1 tambah Z sama dengan 2. Ini contoh dari teorema yang kedua tadi. Nah, selanjutnya limit Z menuju T hingga dari 2Z pangkat 3 min 1 dibagi Z kuadrat plus 1 sama dengan T hingga karena limit Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat tambah 1 per 2 per Z pangkat 3 min 1 sama dengan limit Z menuju 0 Z plus Z pangkat 3 dibagi 2 min Z pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian lanjut ke bab 18 kontinuitas. Suatu fungsi f dinyatakan kontinu di titik Z0 jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama,
limit Z menuju Z0 dari Fz itu ada. Kemudian F dari Z0 itu ada, dan juga limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Poin 3 menyatakan bahwa pada setiap epsilon positif ada bilangan positif delta, di mana nilai mutlak dari Fz kurang Fz0 itu lebih kecil dari epsilon setiap kali nilai mutlak dari Z min Z0 itu kurang dari delta. Sebuah fungsi dari variabel kompleks dikatakan kontinu di wilayah R jika terus-menerus kontinu di setiap titik di R. Jika dua fungsi kontinu pada suatu titik, maka penjumlahan dan hasil kalinya juga kontinu pada titik itu. Hasil baginya kontinu pada setiap titik jika penyebutnya tidak nol. Teorema pertama. Komposisi dari fungsi kontinu adalah kontinu itu sendiri. Kita misalkan W sama dengan Fz menjadi fungsi yang didefinisikan untuk semua Z di suatu lingkungan harga mutlak dari Z min Z0 lebih kecil dari delta dari suatu titik Z0. Dan misalkan W besar sama dengan GW menjadi sebuah fungsi yang domain definisinya dari lingkungan di bawah F. Komposisi W besar sama dengan G dari fungsi Fz kemudian didefinisikan untuk semua Z di lingkungan nilai mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta. F kontinu pada Z0 dan G kontinu pada titik Fz0 di dataran W, di bidang W. Kontinuitas G pada Fz0 untuk setiap angka epsilon positif dan angka sigma positif sedemikian rupa sehingga GFZ kurang GFZ0 kurang dari epsilon setiap kali nilai mutlak dari Fz kurang Fz0 kurang dari sigma. Tetapi kontinuitas F pada Z0 memastikan bahwa lingkungan dari nilai mutlak dari Z minus Z0 itu kurang dari delta. Dapat dibuat cukup kecil sehingga pertidaksamaan kedua ini berlaku. Oleh karena itu, kontinuitas komposisi G F dari Z ditetapkan. Oke, teorema 2. Jika fungsi Fz kontinu dan bukan 0 pada titik Z0, maka Fz bukan sama dengan 0 di seluruh lingkungan titik tersebut. Teorema 2 dapat dibuktikan dengan memberikan nilai positif nilai mutlak dari Fz0 dibagi 2 pada bilangan epsilon pada pernyataan 4 sebelumnya, di mana ada bilangan positif delta sedemikian sehingga nilai mutlak dari Fz kurang Fz0 kurang dari nilai mutlak dari Fz0 dibagi 2 setiap kali nilai mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta. Jadi, jika ada titik Z di lingkungan nilai mutlak dari Z min Z0 kurang dari delta, di mana F dari Z sama dengan 0, terdapat kontradiksi, yaitu Fz0 kurang dari nilai mutlak dari Fz0 dibagi 2. Maka teorema 2 terbukti. Kontinuitas dari fungsi 5, Fz sama dengan UXY tambah IVXY terkait erat dengan kontinuitas fungsi komponen UXY dan VXY. Misalnya pada teorema 1 di section 16 bahwa fungsi kelima adalah kontinu pada titik Z0 sama dengan X0, Y0. Jika dan hanya jika fungsi komponennya kontinu di sana. Bukti kami dari teorema berikut menggambarkan penggunaan pernyataan ini. Selanjutnya ada teorema 3. Jika suatu fungsi f kontinu di seluruh daerah R, maka keduanya tertutup dan terbatas. Terdapat bilangan real non-negatif M, sedemikian sehingga nilai mutlak Fz kurang dari sama dengan M untuk semua titik Z di R, di mana kesetaraan berlaku setidaknya untuk satu Z tersebut. Asumsikan fungsi f di persamaan 5 adalah kontinu, maka akar dari UXY kuadrat ditambah VXY kuadrat kontinu sepanjang R dan dengan demikian mencapai nilai maksimum M di suatu tempat R. Pertidaksamaan 6 berlaku dan F dibatasi pada R. Kemudian pada subbab 19 yaitu turunan. Biarkan F sebuah fungsi yang domain definisinya berisi lingkungan nilai mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon dari suatu titik Z0. Turunan dari F saat Z0 adalah limitnya.
f aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 dari FZ min FZ0 per Z min Z0. Dan fungsi F dikatakan terdiferensiasi pada Z0 ketika F aksen Z0 ada. Dengan menyatakan variabel Z dalam definisi 1 dalam bentuk variabel kompleks baru, yaitu delta Z sama dengan Z min Z0, dengan Z bukan sama dengan Z0. Definisinya dapat ditulis menjadi F aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0 dari FZ plus delta Z min FZ0 per delta Z. Karena F terdefinisi di seluruh lingkungan Z0, bilangan FZ0 plus delta Z selalu terdefinisi untuk mutlak delta Z cukup kecil. Seperti itu. Next. Saat mengambil bentuk persamaan kedua dari definisi turunan, kita seringkali menghilangkan subscript pada Z0 dan memasukkan bilangan delta W sama dengan FZ plus delta Z min FZ, yang menunjukkan perubahan nilai W sama dengan FZ dari F yang berhubungan dengan perubahan Z pada titik di mana F dievaluasi. Lalu jika kita menulis dW per dz untuk FZ, persamaan 2 menjadi dW per dz sama dengan limit delta Z menuju 0 dari delta W per delta Z. Contoh 1. Misalkan FZ sama dengan Z kuadrat di semua titik di Z. Maka limit delta Z menuju 0 dari delta W per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari Z plus delta Z kuadrat dikurang Z kuadrat per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari 2Z plus delta Z sama dengan 2Z. Karena 2Z plus delta Z adalah polinomial di dalam delta Z, maka dW per dz sama dengan 2Z atau F aksen Z sama dengan 2Z. Contoh kedua, jika FZ sama dengan Z konjugat, maka delta W per delta Z sama dengan konjugat dari Z plus delta Z min Z konjugat per delta Z sama dengan Z konjugat ditambah delta Z konjugat min Z konjugat per delta Z sama dengan delta Z konjugat per delta Z. Jika limit dari delta W per delta Z ada, hasilnya dapat dicari dengan membiarkan titik delta Z sama dengan delta X, delta Y mendekati titik asal 0,0 pada bidang delta Z dengan cara apapun. Khususnya ketika delta Z mendekati 0,0 secara horizontal melalui titik-titik X,0 pada sumbu real. Seperti pada gambar di bawah. Delta Z konjugat sama dengan delta X plus 10 konjugat sama dengan delta X min I0 sama dengan delta X plus I0 sama dengan delta Z. Dalam kasus ini, ekspresi 4 memberitahu kita bahwa delta W per delta Z sama dengan delta Z per delta Z sama dengan 1. Karena itu, jika limit dari delta W per delta Z ada, nilainya harus kesatuan. Namun, ketika delta Z mendekati 0,0, secara vertikal melalui titik 0, delta Y pada sumbu imajiner, sehingga delta Z konjugat sama dengan 0 plus delta Y konjugat sama dengan 0 min I delta Y sama dengan min 0 ditambah I delta Y sama dengan min delta Z. Kita temukan dari ekspresi 4 itu, delta W per delta Z sama dengan min delta Z per delta Z sama dengan min 1. Oleh karena itu, limitnya harus min 1 jika ada. Karena limit sangat unik, maka dW per dz tidak ada dimanapun. Selanjutnya, contoh 3, pertimbangkan fungsi bernilai nyata FZ sama dengan mutlak Z pangkat 2. Di sini, persamaan kelima, delta W per delta Z sama dengan mutlak Z tambah delta Z pangkat 2 dikurang mutlak Z pangkat 2 per delta Z sama dengan Z tambah delta Z dikali Z tambah
Z konjugat tambah delta Z konjugat dikurang Z konjugat per delta Z sama dengan Z konjugat ditambah delta Z konjugat ditambah Z delta Z konjugat per delta Z. Melanjutkan seperti pada contoh 2, di mana pendekatan horizontal dan vertikal delta Z terhadap asal memberi kita delta Z konjugat sama dengan delta Z dan delta Z konjugat sama dengan min delta Z. Masing-masing kami memiliki ekspresi delta Y per delta Z sama dengan Z konjugat ditambah delta Z tambah Z ketika delta Z sama dengan delta X, 0 dan delta Y per delta Z sama dengan Z konjugat dikurang delta Z dikurang Z ketika delta Z sama dengan 0, delta Y. Oleh karena itu, jika limit delta Y per delta Z, karena delta Z cenderung 0, keunikan dari limit digunakan dalam contoh 2. Memberitahu kita bahwa Z konjugat tambah Z sama dengan Z konjugat dikurang Z atau Z sama dengan 0. Jelas, maka dw per dz tidak bisa ada ketika Z sama Z bukan 0. Untuk menunjukkan bahwa dw per dz pada kenyataannya ada pada Z sama dengan 0. Kita hanya perlu mengamati bahwa ekspresi 5 berkurang menjadi delta Y per delta Z sama dengan delta Z konjugat. Ketika Z sama dengan 0, oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa dw per dz hanya ada pada Z sama dengan 0. Nilainya ada 0. Contoh 3 menunjukkan bahwa fungsi fz sama dengan ux, y ditambah iv x, y dapat dibedakan pada titik z sama dengan x, y, tetapi tidak di tempat lain di lingkungan manapun dari titik itu. Sejak persamaan ux, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dan v x, y sama dengan 0, ketika fz sama dengan mutlak Z pangkat 2, ini juga menunjukkan bahwa komponen real dan imajiner dari suatu fungsi dari variabel kompleks dapat memiliki turunan parsial kontinu dari semua pesanan pada suatu titik Z sama dengan X, Y. Namun, fungsinya mungkin tidak dapat dibedakan di sana. Fungsi fz sama dengan mutlak Z pangkat 2 kontinu di setiap titik di bidang sejak komponen 6 kontinu di setiap titik. Jadi, kontinuitas suatu fungsi pada suatu titik tidak menjelaskan adanya turunan di sana. Namun, memang benar bahwa keberadaan turunan dari suatu fungsi pada suatu titik menjelaskan kontinuitas dari fungsi pada titik itu. Untuk melihat ini, kami berasumsi bahwa f aksen Z0 ada dan ditulis sebagai lim Z menuju Z0, Fz dikurang Fz0 sama dengan lim Z menuju Z0, Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0, lim Z menuju Z0, Z dikurang Z0, sama dengan F aksen Z0 dikali 0, sama dengan 0. Dari sini dapat disimpulkan bahwa limit Z menuju Z0, Fz sama dengan Fz0. Ini adalah pernyataan kontinuitas F pada Z0. Selanjutnya, rumus diferensiasi. Definisi turunan dalam bagian 19 identik dalam bentuk dengan turunan dari fungsi bernilai real dari variabel real. Bahkan, rumus diferensiasi dasar diberikan di bawah ini dapat ditemukan dari definisi dalam bagian 19 dengan dasarnya sama langkah-langkah seperti yang digunakan dalam kalkulus. Dalam rumus ini, turunan dari fungsi f pada titik z dilambangkan dengan d per dz, fz, atau f aksen z, tergantung pada notasi mana yang lebih nyaman. Biarkan C menjadi konstanta kompleks dan biarkan F menjadi fungsi yang turunannya ada pada titik Z. Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa persamaan 1, D per dz, C sama 0, D per dz sama dengan 1, D per dz, CFZ sama dengan CF aksen Z. Juga, jika N adalah bilangan bulat positif, D per dz, Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N-1. Rumus ini tervalid ketika N adalah bilangan bulat negatif, asalkan Z sama dengan 0. Jika turunan dari dua fungsi f dan g ada pada titik z, maka persamaan ketiga d per dz
FZ tambah GZ sama dengan F aksen Z tambah G aksen Z. Persamaan keempat, D per DZ, FZ dikali GZ sama dengan FZ dikali G aksen Z ditambah F aksen Z dikali GZ. Dan ketika GZ bukan 0, persamaan kelima, D per DZ, FZ per GZ sama dengan GZ dikali F aksen Z dikurang FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Mari kita turunkan rumus yang keempat tadi. Untuk melakukan ini, kami menulis ekspresi berikut untuk perubahan dalam hasil kali W. W itu sama dengan FZ kali GZ, terus kita dapat delta W-nya itu F dikali Z ditambah delta Z dikali G dikali Z plus delta Z dikurang FZ GZ. Terus kita dapat hasilnya itu FZ sama FZ itu dikali sama G dikali Z plus delta Z dikurang GZ ditambah F dikali Z ditambah delta Z dikurang FZ terus ditutup kurung dikali sama G dikali Z plus delta Z. Terus kita dapat delta W per delta Z itu FZ G dikali Z plus delta Z dikurang GZ per delta Z ditambah F dikali Z ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z terus dikali lagi sama yang belakang itu dikali sama G dikali Z plus delta Z dan membiarkan delta Z cenderung 0, kita sampai pada rumus yang diinginkan untuk turunan dari FZ GZ. Di sini kita telah menggunakan fakta bahwa G itu kontinu pada titik Z karena G aksen Z ada jadi G dikali Z plus delta Z cenderung GZ karena Z cenderung 0. Ada juga aturan rantai untuk membedakan fungsi komposit, misalnya mempunyai turunan di Z0 dan G mempunyai turunan di titik FZ0. Lalu fungsi FZ itu sama dengan G F dari fungsi Z, mempunyai turunan saat Z0. Jadi kita tahu kalau misalnya F aksen dari Z0, kalau misalnya dia fungsi komposit itu turunan pertama itu dari turunan G-nya, FZ0 baru turunan dari fungsi dalamnya. Atau juga kita bisa tulis W sama dengan FZ dan W besar itu sama dengan GW sehingga W sama dengan FZ aturan rantai menjadi DW per DZ sama dengan DW per DW dikali DW per DZ. X. Untuk contoh dari fungsi komposit tadi, kita bisa lihat contoh ini untuk mencari turunan dari 2Z pangkat 2 ditambah I pangkat 5. Tulis kita misalin W-nya itu yang 2Z pangkat 2 plus I, terus W besarnya itu yang W pangkat 5. Jadi pertama kali kita turunin dulu yang W pangkat 5. Jadi turunan dari W pangkat 5 itu 5W pangkat 4. Nah turunan dari W-nya itu tadi W aksen. Tinggal kita masukin, kita substitusiin tadi 5W pangkat 4 dengan W aksennya itu 4Z. Jadi kita dapat 20Z dikali 2Z pangkat 2 ditambah I dipangkatin 4. Untuk memulai penurunan rumus 6, pilih titik tertentu Z0 di mana F aksen Z0 ada, tulis W0 sama FZ0, dan asumsikan bahwa GW0 ada. Kalau begitu ada beberapa lingkungan dari epsilon untuk mutlak dari W dikurang W0 kurang dari epsilon. Suatu W0 sedemikian rupa sehingga untuk semua titik W di lingkungan itu kita dapat mendefinisikan suatu fungsi dengan nilai Pi dari W sama dengan 0. Dan kita dapat itu Pi W sama dengan GW dikurang GW0 per dari W per W0 dikurang G aksen dari W0 ketika W tidak sama dengan W0. Perhatikan bahwa mengingat definisi turunan itu limit dari W menuju W0 dari Pi W sama dengan 0. Karena itu Pi kontinu di W0. Next. Sekarang ekspresi yang ketujuh. Kita tulis itu kan sebelumnya yang Pi itu kan bentuknya itu Pi W sama dengan GW dikurang GW0 per W per W0 dikurang G aksen W0. Nah, kalau misalnya kita pindah ruas atau W0-nya kita W0-nya kita kali ke Pi, maka kita dapat
itu GW dikurang GW0 sama dengan G aksen W0 ditambah PW dikali W dikurang W0 itu dengan syarat W dikurang W0 kurang dari epsilon. Yang valid meskipun W sama dengan W0 dan karena F aksen Z0 ada dan F oleh karena itu itu continue di Z0. Kita dapat melihat bilangan fungsi epsilon bilangan positif delta sedemikian rupa sehingga titik FZ terletak di lingkungan epsilon. Dengan mutlak, W dikurang W0 itu kurang dari epsilon dari W0. Jika Z terletak di lingkungan delta, dengan mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta dari Z0. Oleh karena itu, sah untuk mengganti variabel W pada persamaan 9 dengan FZ. Jika Z adalah sembarangan titik di lingkungan mutlak dari Z dikurang Z0 kurang dari delta. Dengan substitusi itu dan dengan W0 dengan W0 sama dengan FZ0 persamaan 9 menjadi bisa kita ubah berarti dari persamaan 9 kita dapat jadi G FZ dikurang G FZ0 per Z dikurang Z0 sama dengan G aksen FZ0 ditambah PZ dikali FZ dikurang FZ0 dibagi Z dikurang Z0 dengan mutlak dari Z0. Mutlak dari Z dikurang Z0 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta. Di mana kita harus menetapkan bahwa Z tidak sama dengan Z0 agar tidak dibagi dengan 0. Seperti yang telah disebutkan, F continue di Z0 dan P continue di titik W0 sama dengan FZ0. Karena itu posisi P, FZ continue di Z0 dan karena P W0 sama dengan 0. Di mana kita harus menetapkan bahwa Z tidak sama dengan Z0 agar tidak dibagi dengan 0. Oh, ini ada double tulisannya. Maka kita dapat limit Z menuju Z0, Pi dari FZ itu sama dengan 0. Jadi persamaan 10 menjadi persamaan 6 pada limit ketika Z menjadi Z0. Terima kasih. Waktunya yang simpel aja. Oke, udah ya. Untuk hari ini paparannya itu dulu. Jadi nanti hari Kamis besok ya, kita akan coba latihan soal gitu ya. Kalaupun nanti nggak bisa nggak bisa luring ya kita daring aja nggak apa-apa. Jadi disiap-siap latihan soal yang tadi kelompok fungsi yang awal ya sama yang sekarang. Ini juga coba kita bahas untuk latihan ya. Sekaligus nanti bab satunya gitu ya. Oke begitu ya. Widianto jelas ya. Nanti kalau ada perubahan saya informasikan lagi. Sebentar besok kalian touring apa daring statmatnya itu? Untuk statmat itu daring, Pak. Tadi udah terat pas casa. Pokoknya menyesuaikan aja ya. Gitu ya. Ya udah itu aja dulu, recordnya dimatiin aja dulu Widianto.